Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat masuki Minggu Trinitatis dengan tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Dan hingga pada saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari buku Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pemilik langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepada-Mu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 108 ayat 1 dan 2. Sekian
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang masuk ketika katakan, "Kemudian daripada akan datang seorang yang telah melebihi aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Dan aku ini sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia menyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 3. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Kudus, tolong kasihani kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih yang benar dan yang baik dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah, tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang keempat beserta artinya. Demikian, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia berserah pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu juga benar-benar akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin.
Kita menuju Tuhan dari PKJ nomor 37 ayat 1. Marilah kita bersaksi menerapkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk poin yang 11 berucap agar masing-masing keluarga untuk mendoakan sesuai dengan kebutuhannya. Kita puji Tuhan dari Jemaat nomor 63 ayat 1 dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Trinitatis hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara dapat mengikutinya di rumah kita masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Kejadian berisi awal mula dari segala sesuatu. Allah adalah pencipta baik tumbuhan, binatang, dan manusia, dan segala yang ada di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia karena ada tujuan, yaitu supaya ada yang memenuhi dan memelihara bumi ini. Hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, atau yang disebut dengan imago Dei. Hal ini ingin menjelaskan bahwa keberadaan manusia diciptakan di dunia ini sebagai image of God, atau sebagai gambar Allah. Keberadaan manusia untuk mewujudkan keinginan Allah di dunia ini. Sifat penciptaan itu adalah baik, dan hakikat Allah adalah baik. Maka untuk menjadi gambar Allah di dunia ini, Allah memberi tugas kepada manusia ini, yakni untuk menaklukkan dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata kerja yang terdapat dalam perintah itu dalam bahasa Ibrani disebut kabasi, artinya menaklukkan dan rada berkuasa. Pemahaman terhadap kedua kata tersebut sering menjadi penyebab manusia tidak tahu apa sebenarnya tugas mereka di bumi, sehingga manusia berlaku seolah-olah
Jadi apakah sebenarnya makna dari kata berkuasa dalam perintah tersebut? Kekuasaan diberikan kepada manusia sebagai yang mewakili Allah yang bertugas memelihara ciptaan penciptanya. Kekuasaan itu bukan keleluasaan seseorang lalim untuk mengeksploitasi bumi, melainkan penata layanan seorang pengelola yang bertanggung jawab, yang mengakui bahwa segala sesuatu memperoleh keberadaannya dari tangan Allah dan yang ingin membantu agar segala sesuatu berkembang sebagaimana mestinya menurut kehendak Allah. Kata berkuasa dalam hal ini tidaklah menunjukkan untuk membuka peluang bagi perkembangan ilmu dan teknologi untuk mengeksploitasi bumi. Kerusakan alam terjadi karena manusia tampak antroposentris, karena dilandasi keyakinan bahwa segalanya yang ada di dunia ini dipersiapkan Allah untuk manusia. Padahal kuasa manusia atas ciptaan itu dibatasi oleh dua hal. Yang pertama, kuasa Allah di atas segala-galanya, sedangkan manusia hanya sebagai wakil Allah. Yang kedua, alam itu bukan dijadikan hanya sebagai pemberi kekuasaan manusia, melainkan mereka itu juga makhluk hidup yang juga memiliki kebebasan, yang mempunyai kebebasan untuk hidup. Jadi mereka hidup bukan karena manusia, tetapi karena Allah juga yang berperan dalam pertumbuhan mereka. Dan Allah juga telah mempersiapkan makanan mereka sebagaimana kita lihat dalam teks ini pada ayat 30. Tetapi apa yang dilakukan manusia saat ini? Manusia berbuat dengan kelebihan mereka. Manusia melakukan pengeksploitasian karena adanya anggapan bahwa manusia itu ciptaan yang lebih berkuasa dibandingkan dengan ciptaan lain. Maka manusia berpendapat bahwa tumbuhan dan binatang itu berada di bawah naungan mereka, sehingga apapun yang ingin mereka lakukan itu adalah haknya. Dan seolah-olah menyalahgunakan kekuasaan. Kuasa manusia juga dipahami saat ini menggunakan kebolehan mereka melalui kemajuan teknologi untuk mengubah alam dan makhluk hidup lain. Mereka mengubah tata kehutanan, pohon-pohon yang tumbuh sendirinya di berbagai lahan sekarang ini ternyata ditebang dan diganti dengan tumbuhan yang produktif. Semua itu hanya demi kepuasan manusia. Padahal jika dikaji dari teks Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Itulah tugas yang sebenarnya, untuk mengusahakan dan untuk memelihara. Jadi di zaman sekarang ini di mana ilmu dan teknologi yang semakin berkembang kiranya tidak digunakan untuk memperkosa alam, melainkan membuat tatanan yang lebih baik lagi dan lebih baik. Kita harus menghargai karya Allah di bumi ini, yaitu dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara seluruh ciptaan. Jika terjadi ketidakharmonisan antara manusia, tumbuhan dan yang lainnya, maka alam ini bisa marah dan akhirnya manusia akan memperoleh ketidaktenangan dan yang dirugikan adalah juga manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana fenomena yang terjadi saat ini? Manusia berpikir bahwa mandat yang diberi Allah itu seperti serah terima. Beribu-ribu pohon ditebang yang katanya itu legal dan yang selalu disalahkan akan kerusakan alam
Tetapi sekarang ini sulit kita temukan, dan saat ini sudah punah, hampir punah, karena ikan yang ada di danau itu masih kecil-kecil, sudah diambil semua. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tadi melihat ikan itu tidak dibiarkan hidup menunggu besar atau dipilih yang besar untuk didapatkan atau untuk dikonsumsi. Manusia selalu berusaha untuk mendapatkan ikan yang sebanyak-banyak. Kita lihat juga di tempat lain, pendirian pabrik di mana-mana hingga lahan yang seharusnya menjadi habitat binatang sekarang digantikan menjadi bangunan-bangunan. Manusia bersifat ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Penyebab kerusakan lingkungan adalah ketidakpahaman atas tugas yang diberikan Allah dan aktivitas manusia itu sendiri. Allah mengatakan, taklukkanlah dan kuasailah. Hal itu berarti bukan menjadi pemilik berbuat sesuka hati, melainkan kuasa untuk bertanggung jawab, menghindarkan pelanggaran atas binatang serta tidak melegitimasi perlakuan manusia yang tanpa batas atas ciptaan lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi hendaknya umat Kristen mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya alam ini ada bukan untuk diambil seluruhnya demi kepentingan manusia saja. Allah memberi tugas bagi manusia supaya menata dan menjaga alam ciptaan. Jika alam ini rusak, maka akan terjadi kepunahan. Jika binatang-binatang dan tumbuhan punah, maka manusia juga tidak akan bisa bertahan hidup. Jika alam ini rusak, manusialah yang akan menanggung akibatnya. Maka dari itu, sebagai orang Kristen, mari kita membangkitkan semangat untuk memelihara alam, dimulai dari hal yang terkecil, yaitu tidak membuang sampah dengan sembarangan, karena alam ini juga membutuhkan kebersihan, sama seperti kita membutuhkan mandi, mengurangi polusi, dan ikut serta dalam penanaman pohon kembali supaya tidak terjadi kepunahan. Manusia segambar dengan Allah. Makna dari kesegambaran ini adalah bahwa manusia merupakan wakil Allah atau mitra Allah untuk memelihara keutuhan ciptaan. Perintah memelihara keutuhan ciptaan ini merupakan tanggung jawab manusia secara universal dan juga secara individu. Dan dengan memelihara keutuhan ciptaan itu, kita telah menjaga kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sangat menarik bagaimana Tuhan Allah telah menciptakan alam ini dengan baik, dengan sempurna. Dan Allah juga telah menciptakan manusia dengan proses yang begitu baik, dan Dia telah mempersiapkannya dengan begitu baik. Dan di sana kita mau melihat bahwa ternyata Allah itu sungguh mulia, dan Dia telah memilih manusia menjadi mitranya dari seluruh ciptaan. Oleh karenanya, sebagai mitra Allah, mari kita menjaga kemuliaan Allah. Mari kita menjaga apa yang telah ditugaskan kepada kita sebagai tanggung jawab kita sebagai wakilnya di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari dengan sungguh sukacita untuk memelihara alam ciptaannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu. Sungguh mulia Engkau Bapa yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Dan dari antara ciptaan, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menjadi mitra, menjadi alat-Mu untuk memelihara
dan menatanya dengan baik. Biarlah melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami kembali akan tugas dan panggilan kami sebagai manusia ciptaan untuk memelihara menjaganya dengan baik, sebagaimana Tuhan telah memberikan tanggung jawab itu sejak penciptaan. Engkau telah menciptakan kami dengan baik, dan Engkau telah menciptakan segala sesuatu untuk boleh kami makan di atas muka bumi. Itu juga sungguh amat baik. Oleh karena itu, ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Pada minggu ini, Minggu Trinitatis, sebagaimana yang diingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah dalam ketritunggalan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kami yakini adalah menjadi satu kesatuan. Biarlah kami percaya akan keyakinan itu, bahwa Engkaulah Allah yang mencipta, Engkau juga Allah yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Engkau juga Allah yang telah mengirimkan Roh-Mu kepada kami untuk memperlengkapi kami dan memberikan hikmat kepada kami untuk menata alam ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati seluruh aktivitas kami. Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kami, bahkan sampai saat ini dalam pergumulan kami. Biarlah juga Tuhan yang menolong kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami telah melakukan kesalahan sebagai manusia di muka bumi ini, yang mengakibatkan banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang akhirnya dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ampuni kami Bapa, dan biarlah kami lebih berhikmat lagi untuk menatanya sesuai dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan kami. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai sejahtera di seluruh dunia. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Pada hari ini kami berdiri di hadapan memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena berkat anugerah-Mu yang berkelimpahan itu, Engkau telah menyatakan kepada kami dan seisi dunia anugerah-Mu, kehendak-Mu, kesabaran-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu dan pemeliharaan. Segala perbuatan tangan-Mu tidak dapat kami jangkau dengan akal budi kami. Karena kami seperti cacing di bawah telapak kaki-Mu, yang tidak berdaya untuk menghindarkan diri daripada-Mu. Dan sebagai debu yang menjadi permainan angin, hilang tidak meninggalkan bekas. Hanya kasih karunia-Mu sajalah yang dapat menolong kami dari kebinasaan, supaya kami terpelihara. Oleh sebab itu ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami telinga yang mendengar dan hati yang tunduk, supaya kami dengan sukacita berjalan atas jalan-Mu, supaya kami jangan menggantungkan peribadatan kami kepada hal-hal yang duniawi. Ya Roh Kudus, tinggallah dalam batin kami dan pimpinlah akal budi kami, supaya kami tetap berdiri pada ketentuan Tuhan, supaya kami bersedia memikul kuknya, supaya kami olehnya disegarkan. Lunakkanlah hati kami yang keras, dan janganlah biarkan seorang pun dari kami menyimpang dari jalan Tuhan. Kami memohon kepadamu, hiburkan dan bangunkanlah saudara-saudara kami yang disiksa oleh kemalangan, yang pikiran dan batinnya digelapkan oleh kesusahan dan kesengsaraan badan. Berilah kepada mereka pandangan yang jauh, hati yang terbuka serta jiwa yang rendah, supaya mereka dapat menerima bahwa keadaan mereka akan mendatangkan kebaikan bagi diri mereka, jika mereka mau menerimanya dengan syukur. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, taklukkan dan kuasailah hati dan akal budi kami, supaya kami menyerah dan tunduk kepadamu dengan hati yang ikhlas. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami, supaya kami di dalam kelemahan kami berani menyaksikan kemuliaan-Mu kepada dunia, supaya kami dengan suara yang lantang memberitahukan kepada semua bangsa bahwa jalan satu-satunya yang menuju kepada keselamatan yang sempurna hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan Raja gereja itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Salam bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita